Halo semuanya, kenalin nama aku Syahnan dan selamat datang kembali di channel Mioto Tech. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang Poco X8 Pro Max ya, sebuah HP terbaru dari Poco yang hadir sebagai varian tertinggi dari seri X8. Berbeda dari seri Pro yang biasa, varian Pro Max ini tuh membawa peningkatan yang cukup signifikan, terutama di sektor baterai dan performanya. Dan bisa dibilang, Poco itu kali ini mencoba mendobrak pasar flagship killer dengan membawa fitur-fitur yang biasanya cuma ada di HP belasan juta. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, selamat datang di Spektak Segmen. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bakal masuk ke pembahasannya. Jadi kita mulai dari desain dan bodinya terlebih dahulu lah ya. Jadi Poco X8 Pro Max ini tuh hadir dengan desain yang bisa dibilang lebih matang jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Poco itu mulai meninggalkan kesan gaming look ya yang terlalu mencolok dan beralih ke desain yang lebih clean dan modern. Di bagian belakang kita tuh masih bisa melihat ciri khas Poco ya dengan modul kamera yang sederhana, ditemani dengan LED ring notification yang bisa memberikan sentuhan visual sekaligus fungsi tambahan sebagai indikator notifikasi. Untuk materialnya, HP ini tuh udah menggunakan frame metal dan back panel kaca ya, yang memberikan kesan lebih premium ketika digenggam. Selain itu, HP ini tuh juga udah dilengkapi dengan sertifikasi IP68 dan IP69 ya, yang berarti memiliki ketahanan yang cukup tinggi terhadap debu dan air. Dan ini itu menjadi nilai tambah yang cukup penting, terutama di kelas harga mid-range. Dengan ukuran HP yang agak bongsor, HP ini tuh kemungkinan akan terasa cukup besar ya di tangan. Tapi itu sebanding lah dengan apa yang ditawarkan di dalamnya. Masuk ke bagian layar, Poco X8 Pro Max itu dibekali dengan layar 6,83 inci AMOLED dengan resolusi 1,5K. Ukuran layar yang besar ini jelas memberikan pengalaman yang lebih imersif ya, terutama untuk menonton film ataupun bermain game. Layarnya itu juga ada mendukung refresh rate 120Hz yang membuat animasi terasa lebih halus dan responsif saat digunakan sehari-hari. Selain itu, dukungan HDR10 Plus dan Dolby Vision itu membuat tampilan warna terlihat lebih hidup dan kontras lebih baik saat menikmati konten multimedia. Terus untuk tingkat kecerahannya itu juga cukup tinggi ya, bahkan bisa mencapai sekitar 3500 nits untuk peak brightness-nya, yang ngebuat layarnya tuh tetap terlihat dengan jelas meskipun kita lagi nggak di dalam ruangan ataupun di bawah sinar matahari secara langsung. Jadi secara keseluruhan, kualitas layar yang ditawarkan itu udah berada di level flagship. Untuk sektor performa, Poco X8 Pro Max ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 9500S. Dan ini tuh adalah chipset kelas flagship yang memang dirancang untuk memberikan performa yang tinggi, baik untuk gaming maupun multitasking yang berat. Dengan dukungan GPU kelas atas, HP ini tuh seharusnya mampu menjalankan berbagai game berat dengan setting grafis tinggi secara stabil ya. Dan dari sisi memorinya, tersedia konfigurasi RAM hingga 16GB serta storage hingga 512GB yang bertipe UFS 4.1. Kombinasi ini membuat pengalaman penggunaan terasa cepat dan responsif ya, baik saat membuka aplikasi, berpindah antara aplikasi, maupun saat loading game. Bahkan untuk skor Antutunya sendiri, ini tuh cukup tinggi ya, itu bisa menembus hingga 2,5 juta, bahkan bisa sampai ke 3 juta. Dan kalau misalnya dilihat secara spesifikasi, sektor performa ini tuh jelas menjadi salah satu kekuatan utama dari HP ini ya. Nah, dan ini adalah bagian yang paling menarik dari Poco X8 Pro Max ya. Jadi HP ini tuh dibekali dengan baterai berkapasitas sangat-sangat jumbo yang berkapasitas 8500 mAh. Kapasitas ini tuh memang sangat jarang ditemukan di HP yang di kelasnya tuh mid-range ya. Dengan kapasitas baterai sebesar ini, HP ini tuh sangat cocok untuk penggunaan aktivitas tinggi ya. Misalnya kayak gaming, streaming, atau penggunaan seharian tanpa harus sering mengisi daya. Misalnya baterai health-nya tuh turun ke 90% kan, dari 100%. Itu kapasitasnya ada di 7600-an masih. Dan kalau misalnya turun ke 80%, itu masih di 6800-an. Itu masih cukup tinggi lah ya untuk kapasitas baterai gitu. Dengan baterai health yang misalnya udah turun kayak belasan atau puluhan persen, tapi kapasitas realnya itu masih cukup gede gitu, masih di atas 5000 mAh.
Jadi ya kayak nggak kerasa aja sih sebenarnya kalau misalnya turun 11 atau puluhan gitu kan ya. Tapi tetap aja harus dijaga sih kesehatan baterainya gitu kalau misalnya kalian udah membeli unitnya nanti. Nah, dan untuk pengisian dayanya sendiri, HP ini tuh udah mendukung 100 watt fast charging ya, yang memungkinkan baterai itu terisi dengan cukup cepat meskipun kapasitasnya tuh tergolong cukup besar. Dan selain itu, tersedia juga fitur reverse charging ya, yang bisa digunakan untuk mengisi daya perangkat lain. Dan ini tuh menjadikan Poco X8 Pro Max sebagai salah satu smartphone dengan daya tahan yang paling ekstrim di kelasnya. Jadi Poco X8 Pro Max ini tuh menjalankan Android 16 dengan antarmuka HyperOS 3. Di perangkat ini, fokus fiturnya itu lebih banyak diarahkan ke pengalaman pengguna secara keseluruhan ya, terutama dari sisi performa, konektivitas, dan multimedia. Dan beberapa fitur unggulan yang ditawarkan itu antara lain misalnya kayak game turbo terbaru yang memberikan kontrol lebih dalam saat bermain game, termasuk pengaturan performa dan notifikasi liquid system ya, untuk menjaga suhu tetap stabil saat digunakan dalam waktu yang lama. Terus ada Wi-Fi 7 support yang memberikan kecepatan koneksi lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah. Stereo speakers dengan tuningan yang lebih optimal untuk pengalaman audio yang lebih imersif. Terus ada juga X-axis linear motor yang memberikan feedback getaran yang lebih presisi. Selain itu, HP ini tuh juga udah dilengkapi dengan fitur-fitur yang penting ya. Misalnya kayak display fingerprint sensor, terus NFC, ditambah lagi dengan LED ring notification yang menjadi ciri khas unik di perangkat ini. Untuk sensor kameranya sendiri, Poco X8 Pro Max ini tuh membawa konfigurasi yang cukup sederhana ya. Di bagian belakangnya itu terdapat 50 megapiksel kamera utama dengan OIS dan 8 megapiksel kamera ultrawide. Sedangkan untuk kamera depan atau kamera selfie-nya, ini tuh terdapat kamera 20 megapiksel. Dan untuk perekaman di kamera belakangnya, ini tuh mampu sampai ke resolusi 4K. Jadi kalau misalnya kita lihat dari keseluruhan spesifikasinya, sektor kamera ini tuh memang bukan fokus utama dari HP ini ya. Jadi Poco itu lebih menitik beratkan pada performa dan daya tahan dibandingkan dengan kemampuan fotografi. Namun untuk kebutuhan sehari-hari seperti foto di sosial media, kamera yang ditawarkan itu masih cukup memadai. Dan sekarang kita bakal bahas harganya ya. Untuk pasar di Indonesia, Poco X8 Pro Max ini tuh hadir dengan beberapa pilihan varian memori. Dan untuk versalnya dari tanggal 4 sampai 25 April 2026, HP ini tuh dibanderol dengan harga Rp6.099.000 untuk varian yang 12/256GB dan Rp6.599.000 untuk varian 12/512GB. Dan kalau misalnya kalian perhatiin lagi, di sini tuh ada tulisan limited availability yang artinya mungkin ya, ini tuh ada tersedia dalam jumlah yang terbatas aja untuk potongan harganya ya. Ya nggak tahu juga sih, tapi kalau misalnya kalian emang ngincer ini HP terus mendapatkan harga yang aku bilang sebelumnya ya, yang mendapatkan promo itu menurutku cukup oke sih dan cukup worth it lah. Karena 6 jutaan, apalagi 6 jutaan kecil untuk mendapatkan HP yang cukup powerful kayak gini, ini tuh udah worth it banget. Dan untuk harga normalnya yang varian 12/256GB itu kalau misalnya nggak ada potongan harga ya, itu di Rp6.699.000. Dan kalau misalnya untuk varian 12/512GB itu ada di Rp7.199.000. Udah mencapai angka 7 juta ya untuk yang 512GB. Ya semoga ada mendapatkan voucher atau potongan harga lah ya kalau misalnya kalian incer yang varian tertinggi dari Poco X8 Pro Max ini. Dan setelah periode promo itu berakhir, harga kemungkinan akan kembali ke harga normal ya yang aku sebutin yang sebelumnya tadi. Tapi biasanya di marketplace itu tuh ada kayak voucher gitulah. Jadi dengan harga kisaran 6-7 jutaan, HP ini tuh menawarkan value yang cukup menarik ya. Terutama jika kalian melihat spesifikasi yang ditawarkan seperti chipset flagship dan kapasitas baterai yang sangat besar. Jadi kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan dari spesifikasi yang ditawarkan, Poco X8 Pro Max ini tuh merupakan HP yang sangat kuat di sektor performa dan daya tahan. Chipset flagship itu memberikan performa yang tinggi, layar yang dibawa juga udah sangat baik, dan yang paling penting dan paling menonjol itu kapasitas baterainya yang sangat-sangat jumbo ya. Di sisi lain, sektor kameranya itu memang bukan jadi fokus utama, tapi udah cukup memadai lah. Sehingga HP ini tuh cocok lah untuk pengguna yang mengutamakan performa, gaming, dan daya tahan baterai.
Dan seperti biasa, ini adalah Spek Talk segmen, sebuah segmen di mana kita akan membahas gadget purely dari spesifikasi dan data yang tersedia dari berbagai sumber, serta melihat value yang ditawarkan tanpa hands-on secara langsung. Ini Poco kayak ngerasa nggak ada krisis RAM atau gimana dah. Harganya masih bisa ditekan ya meskipun ada peningkatan harga ya, tapi nggak yang sesignifikan brand sebelah itu loh. Ya masih tahap yang kayak ratusan ribu gitu, nggak yang sampai jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan, bahkan ada yang sampai 4 jutaan. Jadi Poco mantap banget udah bisa mempertahankan harga dengan kualitas HP yang masih cukup monster ya. Jadi terima kasih telah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe. Nama aku Syahnan. See you next video. Goodbye, dadah.